kita mulai dulu soal kesepakatan perjanjian, ya, sehingga nanti kawan-kawan publik bisa menilai sendiri isinya seperti apa, ya kan? Apakah yang disampaikan Bang Minola terkait dengan tidak diserahkannya aset itu benar seperti itu? Apakah berbeda dengan perjanjian yang disepakati? Kalau berbeda dengan perjanjian yang disepakati, kenapa Bang Minola bicara seperti itu? Itu kan menurut kami ya tidak pas lah, ya, artinya tidak sesuai dengan fakta. Tapi nanti akan dijelaskan oleh partner saya, Pak Simon. Oke, silakan. Ya, terima kasih Bang Kris. Baik, terkait dengan akta kesepakatan yang pernah disampaikan oleh RO melalui kuasa hukumnya, perlu saya jelaskan bahwa akta kesepakatan ini seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bang Kris, timbul berdasarkan hasil komunikasi yang baik, sehingga pada isi akta kesepakatannya pun disepakati bersama dengan baik. Pasal 1 di dalam akta kesepakatan itu mengatur tentang anak, di mana kedua belah pihak, RO dan klien kami itu wajib memelihara dan mendidik anak. Kemudian juga pada ayat 2-nya mengatur mengenai hak asuh yang diserahkan kepada Sarwenda sebagai ibu kandung. Dan ketiga, mengenai waktu bertemu anak. Yang keempat, terkait dengan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak sampai kuliah. Itu menjadi tanggung jawab RO. Nah, kemudian di pasal 2-nya dibahas tentang apa? Di pasal 2 ini membahas mengenai pembagian hartanya. Jadi di ayat 1 dan di ayat 2-nya dibahas mengenai list harta yang menjadi bagian RO dan menjadi bagian klien kami. Ayat 3-nya dibahas mengenai bahwa ketika terjadi perceraian tidak akan saling menuntut. Ayat keempatnya dibahas mengenai penyerahan fisik. Penyerahan fisik atau yang disebut oleh kuasa hukum RO de facto. Nanti akan saya kupas apakah benar penyerahannya secara seketika itu fisik dan de jure-nya. Nanti kita akan buka. Kemudian juga ada syarat-syarat yang wajib dipenuhi sebelum terjadi penyerahan. Nah, syarat-syaratnya apa nanti juga kita akan buka. Kemudian pasal 3 ada kewajiban-kewajiban yang FO harus lakukan. Nah, nanti mungkin akan ada pertanyaan, saya akan jelaskan kenapa kewajiban itu timbul. Dan pasal 4, 5, dan 6 itu merupakan pasal-pasal penutup. Sekarang kita masuk ke bagian pasal yang pertama terkait dengan anak. Perlu kami klarifikasi bahwa draft awal akta kesepakatan tidak membahas mengenai waktu bertemu anak 2-3 hari dalam seminggu sebagaimana yang disampaikan oleh RO melalui kuasa hukum. Kenapa? Karena klien kami berpikir bahwa ini kan hubungan ayah dan anak, hubungan ibu dan anak. Kenapa harus diatur harinya? Ini hanya masalah komunikasi saja kok. Mau bertemu silakan datang, silakan hubungi anak-anaknya. Dan memang diatur di dalam akta ini diberikan kesempatan seluas-luasnya, baik melalui telepon secara tidak langsung atau berkunjung secara langsung. Itu sudah diatur. Dan terkait dengan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak sampai kuliah. Ini bunyi pasalnya ya. Biaya pemeliharaan dan pendidikan anak sampai dengan ke jenjang pendidikan tinggi atau kuliah menjadi tanggung jawab pihak pertama. Ini sudah dibahas, jelas. Lalu kemudian juga dibahas mengenai, kalau itu tadi berdasarkan akta kesepakatannya, ini yang berdasarkan komunikasi sebelum akta kesepakatan itu ditandatangani. Jelas disebutkan bahwa masih aku yang bayar sampai mereka selesai sekolah. Oke, kemudian sampai kuliah? Ya, sampai kuliah. Jadi pernyataan yang menyatakan bahwa klien kami yang mengatur mau ini mau itu, kemudian dia yang membiayai, kita yang menerima, itu faktanya demikian. Jadi memang sudah dibicarakan sebelumnya. Lalu kemudian juga fakta yang terjadi, walaupun sudah disepakati terkait dengan anak ini, pada faktanya klien kami sejak akhir tahun 2025 sampai 2026 saat ini, justru klien kami yang membiayai biaya pemeliharaan anak-anak, biaya sekolah, les-les atau bimbingan belajar,
Dan kalau ada anak-anak yang sakit